bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. 2. Kalian dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. 3. Kalian dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. 4. Kalian dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. 5. Kalian dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Terakhir, kalian dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar Udin menonton pentas ketoprak Gajah Mada Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Main peran. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Kemudian carilah cerita fiksi yang di dalamnya memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan Patih Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Patih Gajah Mada mengajak 2 prajurit untuk melawan musuh. Dialog saat bermain peran contohnya sebagai berikut. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras? Atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba, kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video. Kemudian, tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut terdapat 5 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut pada kolom yang sudah disediakan. Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Coba kamu ingat kembali pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya, tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan sesuai ingatanmu. Tuliskan dalam kolom berikut. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasilah kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksudkan yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan
berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimanakah dengan pendudukan di lingkungan tempat tinggalmu? Ayo mengamati. Kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai dengan corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Tuliskan pada kotak berikut. Membaca. Bacalah teks cerita berikut yang berjudul Keragaman Karakteristik Individu. Teks berikut merupakan teks cerita non-fiksi karena berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Memupuk sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, apabila kamu sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran tadi, ayo kita renungkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kolom berikut. Selanjutnya, kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama orang tua di rumah. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba, kamu diskusikan bersama orang tuamu hal yang akan terjadi jika semua masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Semua menekuni pekerjaan yang sama. Tuliskan hasil diskusi pada kolom yang sudah disediakan. Nah, apabila kalian sudah selesai melaksanakan semua kegiatan pembelajaran pada tema 8 subtema 3 pembelajaran 4 ini, kalian dapat melanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Salam semangat, sampai bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya.